utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja, hidup ini tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan, dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hingga hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara saya beriman ke Allah, itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Nah, ini penting. Siapa yang ingin imannya ajag, hatinya ajag. Siapa yang ingin hatinya ajag, jaga lisan. Ini serius sekali hadirin. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, alhamdulillah. Makasih Ustaz, jazakallah khair. Misal hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Mau batuk, mau ujub, ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan, tidak jadi. Dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu.
tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang jaga lisan. Keselamatan seseorang jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah Maha mendengar, Maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat. Berkata baik itu apa? Berkata baik yang pertama adalah zikrullah. Zikrullah itu bisa dengan Asmaul Husna, doa, baca Quran, apapun yang berkaitan dengan menyebut asma Allah dengan ikhlas, itu perkataan baik. Dan yang kedua, perkataan baik itu amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari perbuatan buruk. Kalau niatnya ikhlas, itu adalah perbuatan baik. Kalau kita tidak berhasil melakukan yang dua ini, maka diam itu lebih baik. Mau bahagia? Mau mulia? Jaga lisan. Mau selamat? Jaga lisan. Jarang orang yang kursus diam. Banyaknya kursus bicara. Penting bisa bicara kalau bicaranya baik. Kursus untuk bicara baik dan kursus untuk diam. Bagus itu kursus. Sudah ada belum kursus itu? Ini lagi ya. Bicara lidah ini, lisan ini, dia tidak ada yang lebih mudah menggerakkan di anggota tubuh selain lidah. Tapi tidak ada yang paling berat hisabnya selain lidah ini. Siapapun yang ingin bahagia, mulia, selamat, fokus jaga lisan. Mikir. Bagus. Apa yang harus kita lakukan? Kita dengar dulu surat Al-Mujadilah ayat 1. Ya, silakan Ustaz. Qad sami Allah. Ada? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya. Ini ada wanita yang melakukan gugatan dan bicara kepada Rasulullah dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua.
perbincangan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini adalah bagian dari ayat Allah Maha mendengar, ya. Jadi hadirin sekalian, tidak ada satupun perkataan seperti sekarang ini saya sedang bicara yang tidak didengar oleh Allah. Orang yang beriman itu sibuk merasa perkataannya didengar oleh Allah, sehingga akan sangat hati-hati. Makanya orang yang bertakwa itu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seperti orang yang berjalan di sekitar onak dan duri. Hati-hati. Orang bertakwa itu cirinya hati-hati di dalam memilih kata. Dia akan meluangkan waktu 1, 2, 3 detik saja. Perlukah saya bicara ini? Baikkah kalau saya bicara? Bermanfaatkah? Allah ridho atau tidak? Atau boleh tanya, apa niat saya bicara ini? Apakah yang saya katakan ini benar? Apa dampaknya dari perkataan saya ini? Itu luangkan waktu tuh, beberapa detik sebelum bicara, itu akan selamat. Jangan setiap mikir ingin bicara langsung bicara, itu petaka. Kalau sudah keluar dari mulut kita, kita tidak bisa menangkapnya, tinggal menanggung resikonya. Kalau belum keluar dari mulut kita, tidak ada bohong yang keluar, tidak ada hati yang terluka, tidak ada perasaan yang rusak, tidak ada kesombongan, tidak ada pamer amal. Kalau ditahan, aman. Ini serius hadirin. Karena ada orang yang senang sekali ngobrol, resikonya tinggi. Setiap patah kata itu berpeluang membuat kita tergelincir. Tidak aman banyak bicara, kecuali bicara baik. Teruskan. Jadi harus bagaimana sekarang? Harus bulat saja. Salah satu yang harus kita miliki dalam hidup ini, mencari ilmu tentang bahaya lisan dan bermujahadah menjaga lisan. Dari mana awalnya? Ya, selalu bertanya 3 hal sebelum bicara. Apa niat saya bicara? Bicara tuh kadang ada yang gak jelas niatnya, tapi ada yang bicara mau pamer, pengen dipuji orang, ingin dikagumi, ingin nyepet. Tahu nyepet? Pakai karet. Oh, itu nyepret, maaf, beda dikit. Ada yang ingin menjatuhkan. Apa niat yang baik? Tahan. Ya Allah, saya niat ngobrol ini, saya niat bicara, semoga Engkau ridho ya Allah. Wahai yang maha mendengar, terimalah perkataan ini. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Tidak usah dibunyikan mau ngobrol sama istri, Rabbishrahli. Di hati doa. Yang kedua, hati-hati jangan tergelincir kata-katanya. Pastikan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang benar, apakah ilmu ataupun cerita. Kalau belum yakin benar, diam. Belum jelas niatnya, diam.
Dan yang ketiga, apa nih efeknya, dampaknya? Jadi pahala atau jadi dosa. Orang sakit hati atau bahagia. Orang jadi semangat atau jadi patah semangat. Ini perkataan kita berdampak loh Pak. Orang jadi ceria atau jadi murung. Orang jadi semangat atau patah semangat. Pikirkan setiap kata yang akan keluar, baik katanya maupun nadanya, pikir dulu, pikir, pertimbangkan. Jangan sampai sudah bunyi baru mikir, telat. Apalagi sudah bunyi tetap tidak mikir. Tidak setiap ingin bicara harus bicara. Mari kita latih. Satu, tahan dari celetak-celetuk. Mulai hari ini yang ingin bahagia, yang ingin mulia, dan ingin selamat, tahan dari celetak-celetuk. Satu dua patah kata, tapi biasanya tidak diproses dengan niat, isi, dampak. Itu bisa merusak suasana. Cukup satu kata ya, nyet, itu juga. Padahal niatnya nyebut ayam penyet. Hati-hati. Cukup sepatah kata, tahan. Siap ini? Mulai hari ini kita termasuk orang yang tidak celetak-celetuk. Siap tidak nih? Kayaknya kurang semangat kan? Tahan. Memang yang untung yang sudah terbiasa pendiam. Tapi yang biasa bergurau, yang biasa bicara, keluar itu. Tahan. Ingat, cukup satu patah kata bisa membuat kawan jadi lawan. Cukup satu patah kata orang sayang jadi benci, benar? Dan cukup satu patah kata benyut. Gak usah dicoba. Dan cukup satu patah kata juga bisa jadi murtad. Yang halal jadi haram dengan saya jatuhkan talak. Cukup tuh, berapa patah kata selesai itu. Apa yang kedua? Jangan banyak komentar. Celetak-celetuk sedikit. Kalau komentar, itu keluarga besar celetak-celetuk. Akan lebih panjang. Kalau celetak-celetuk, nah begitu aja. Kalau ini, lebih banyak lagi penderitaan. Tidak usah segala dikomentari. Hindari komentar hanya untuk pamer bahwa saya sudah tahu, saya lebih mengerti, saya lebih pintar. Jauhi komentar-komentar yang tidak jadi amal soleh. Gak apa-apa kita dianggap bodoh, gak apa-apa daripada gak selamat. Gak apa-apa dianggap kita kurang aman kurang pengetahuan, gak ngerti apa-apa, gak apa-apa, gak bahaya. Yang bahaya tuh komentar yang tidak disukai Allah. Jelas hadirin? Kamu mah udik, padahal di kampung se-RT dengan dia diam. Sebelahan malah rumahnya. Jangan banyak komentar yang tidak manfaat, ya. Kalaupun berkomentar yang manfaat secukupnya. Bu, jangan mengomentari artis nikah. Jangan mengomentari apa saja sih yang suka dikomentari.
ijazah lagi. Sudah, stop. Saya nggak mau ngomong itu lagi. Jangan menjebak. Jangan banyak komentar. Kalau nonton sepak bola, diam. Saudara penonton, bukan pemain. Berapapun hasilnya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Nggak usah dikomentari. Harusnya dia nggak main. Bagaimana nggak main? Dari tadi main. Itu sebetulnya kalau ke pinggir gol, udah jelas ke tengah, dikomentari. Heran, dua-duanya sudah nonton bareng, udah selesai, udah bubar, masih dibahas. Sedang pemainnya aja udah tidur, mau ngapain? Maka yang ketiga, jangan segala dibahas. Mumpung ingat. Celetak-celetuk dikit, komentar mulai panjang, dibahas udah itu mulai banyak sok taunya, sok pinter, sok menguasai. Mau apa kalau tidak manfaat? Yang boleh dibahas itu cuma dua, satu yang bisa menguatkan iman dan yang kedua yang jadi amal kebaikan. Selebihnya mah udahlah. Tapi masalah entrum dengan Cina ini perang dagang sekeun bae. Tinggal kita nanti gimana kalau ekonomi jadi sulit? Allah Maha Kaya. Yang menentukan lapang sempitnya rezeki adalah Allah. Gimana kalau dolar naik? Punya enggak? Nah, ini pertanyaan memojokkan hadirin. Tidak boleh harusnya ya. Bensin katanya mau naik, biarin. Dari dulu juga naik. Tetep gak punya motor ya kan? Aduh, saya harus milih kata-kata yang pas hadirin, takut ada yang tersinggung. Jangan segala dibahas ya. Kalaupun membahas, ringkas saja, secukupnya. 4, jangan segala ditanyakan. Kalau tidak penting, mau ngapain kita tahu? Ngebebanin pikiran dan hati. Teman punya motor, dah lunas belum? Mau apa? Mau bayarin. Reuni, mana suamimu? Emang semua udah menikah? Emang selalu sudah punya pendamping? Jangan, tidak usah ditanya, kecuali saudara mau menikahi. Kalau nggak ada urusan, diam. Anak berapa? Memangnya semua dititipin anak oleh Allah? Kamu teh asa peot-peot pisan. Mau ngapain nyebut peot? Ha? Apa membuat wajah jadi mencrang? Cep. Gaji sabaraha ya? Mau apa nanyain gaji? Gak usah pengen tahu banyak hal, kecuali yang manfaat, yang bisa menguatkan keyakinan dan yang jadi amal soleh. Setiap kali nanya tuh makan waktu, dan kalau kita tahu itu makan pikiran, makan hati. Coba Bapak lihat temen, ternyata motornya tuh cicilannya 7 tahun paling lama. Tiap lihat motor itu langsung ngejeblak angka 7 itu ada. 7 tahun ya, motor Panglilan. Gak enak Pak, tahu banyak tentang aib orang tuh gak enak. Lebih baik tidak tahu kalau tidak manfaat kita tahu. Lebih baik tahu kalau bermanfaat dengan pengetahuan itu
bisa jadi amal soleh. Jelas nih hadirin? Jangan segala nanya termasuk ibadah. Kalau memang tidak ada kewajiban gak usah nanya. Saum Senin Kemis enggak nih? Ini sudah sering diceritakan. Yang tadinya ikhlas, tidak ada yang tahu, tergelitik. Diam aja disangka sombong. Nyebut tidak saum, bohong. Nyebut iya, enak. Sebetulnya bukan Senin Kemis. Walaupun harinya Senin, aslinya sih saum Daud. Saya teh udah 5 tahun saum Daud. Dan kalau saum Daud tuh pasangannya tahajud. Jadi saya teh tahajud tiap malam. Dan pasangan tahajud itu baca Quran minimal one day one juz. Nah saya teh tiap hari 1 juz. Habis tak semua pahala. Siapa tadi yang nanya? Ha? Saudara menghancurkan keikhlasan. Cicing, diam ya. Kecuali mau nyuguhin, suguhin saja. Tidak usah banyak cerita. Lihat sesuatu, mengalami sesuatu, mendengar sesuatu, tidak harus segala diceritakan. Belum tentu yang mendapat cerita ini jadi nambah iman, nambah amal. Bisa jadi nambah beban pikiran, nambah luka hatinya, nambah tertekan perasaannya dengan cerita ini. Ada yang sedang sesak napas, Kang, hati-hati. Nah, hati-hati. Kemarin tetangga saya sesak napas, udah gitu meninggal, jadi ikutan. Tahan hadirin. Mau tidur, etama ya. Pas bercermin, ternyata di belakang hatu jadi nggak ada yang bisa tidur. Mikirin hantu. Mau tidur, segala diceritain, bertengkar. Hati-hati Pak, jangan berdebat ya. Kita udah sama-sama dengar, kalau mau tidur jangan berdebat. Terus suaminya ngomong, emang siapa yang mau berdebat? Ha? Jadi gelut. Jangan segala diceritakan. Masa lalu, keinginan, cita-cita, kalau tidak ada manfaatnya, belum yakin orang bisa dapat manfaat dari cerita ini. Misalkan Bapak kegeleng beca, udah rasa-rasain aja sendiri. Astagfirullah. Tidak usah seluruh dunia tahu Bapak kelindes beca. Dan kurang wibawa lagi ya kan. Ini serius, termasuk amal. Itu yang paling sensitif. Udah tahajud dah cep, cukup Allah yang lihat. Ngaji enak, cukup Allah yang tahu. Kalau bicara cenderung bisa jadi ujub, jadi ria, diam aja. Udah cukup Allah udah tahu. Kecuali yang yakin akan ada manfaatnya, kitanya ikhlas, orang lain akan termotivasi, ya ceritalah dengan hati-hati. Dengar ya, hati-hati kalau udah cerita tentang diri. Saya, pendidikan saya, ilmu yang saya pelajari, ini keluarga saya, anak-anak saya, orang tua saya, kampus saya, bisnis saya, pesantren saya. Kalau sudah saya, hati-hati, karena kecenderungannya plus bumbu bohong.
bekal dilebih-lebihkan. Karena kalau orang sudah cerita diri, ingin diakui orang, rata-rata kan kalau menceritakan diri itu agar orang tahu, agar orang jadi kagum, agar orang jadi menghargai ke kita, maksudnya itu. Makanya cenderung di-upgrade selain berat badan, ya. Kalau orang cerita tentang diri, cenderungnya ditambah-tambah, dikeren-keren, dihebat-hebat, supaya orang makin kagum dan menghormati kita. Jatuhnya dosa. Dan orang yang mendengar juga belum tentu senang, malah dibuat enek oleh Allah. Ini maaf ya, berulang-ulang disampaikan.